Oke teman-teman, baik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik agar terhindar dari DC lapangan supaya tidak datang ke rumah. Nah, dari sekian banyaknya yang gagal bayar, bahkan jutaan orang yang gagal bayar pinjol, pasti yang paling ditakuti yaitu adalah DC lapangannya. Kenapa? Karena ditakuti, biasanya takut datang ke rumah, teman-teman. Kalau misalkan diteror lewat handphone, ya, lewat chat, ya, lewat telepon, itu sudah hal biasa. Nah, tetapi yang paling menakutkan, ya, bagi nasabah yang gagal bayar itu DC-nya nyamperin ke rumah. Nah, di video ini saya akan berbagi tips dan triknya, teman-teman, ya, sesuai dengan pengalaman saya. Waktu itu saya gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, ya, lumayan cukup besar, ya, sekitar 2 jutaan. Nah, tetapi si DC lapangannya itu tidak jadi ke rumah saya. Nah, di video ini saya akan berbagi tipsnya kepada teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya gagal bayar Julo sebesar 2.800.000 kalau nggak salah, teman-teman, ya. Nah, mereka memang sering menagih lewat WA, kemudian lewat email, apalagi lewat telepon, ya. Perharinya bisa nyampe ratusan, teman-teman, apalagi baru gagal bayar, teman-teman. Ya, itu sudah hal biasa, teman-teman, ya. Kita bisa ngakalinnya, teman-teman, ya. Kalau misalkan di telepon kita bisa ngakalinnya, ya, tinggal setting saja teleponnya, ya, tidak menerima panggilan dengan nomor tidak dikenal, pasti diblokir otomatis, ya, teman-teman. Jadi seperti itu kalau di telepon. Nah, kalau DC lapangan datang ke rumah itu memang sangat sulit sekali, teman-teman, ya, kalau kita itu tidak tahu caranya. Nah, jadi berbagi pengalaman saja ya kepada teman-teman, ya. Yang saya lakukan itu adalah sebelum si DC pinjol datang ke rumah, pastinya datang ke rumah yang gagal bayar, pastinya menghubungi dulu atau melalui email atau WhatsApp biasanya, teman-teman, ya. Biasanya kalau ini sudah diblokir, teman-teman, ya. Kalau orangnya sudah ngerti, ya, paham sama ini, teman-teman, ya, kalau tidak mau diganggu pasti diblokir. Nah, tetapi biasanya di WA itu karena DC pinjol itu menggunakan nomor yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa memblokirnya, teman-teman, ya. Setiap jam itu yang lagi itu beda-beda nomornya, teman-teman, bahkan tiap menit, ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kan kalian misalkan ditagih nih lewat WhatsApp, ya, lewat WhatsApp diminta untuk segera bayar katanya. Kalau nggak bayar mereka akan datang ke rumah kalian, gitu kan. Biasanya mereka itu foto lokasi, ya, yang terdekat dari lokasi rumah kalian, seperti itu. Nah, kalian waktu pas ditagih seperti itu, kalian tinggal jawab saja. Ini berdasarkan pengalaman saya, semoga bisa membantu kalian, teman-teman. Nah, jadi seperti ini saya jawabannya, Bapak silahkan saja ke rumah saya, ya. Tetapi saya sebelumnya ngomong ke Bapak, ya, walaupun Bapak ke rumah saya itu tidak bisa bayar, Pak, karena belum ada uangnya. Kalau Bapak mau silaturahmi, pengen tahu ke rumah saya, ya silakan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kalau kita sudah memberikan informasi seperti itu, kalau mereka sudah datang ke rumah kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ngomong, teman-teman, sama mereka, ya. Jadi intinya nggak usah takut, ya. Nah, waktu itu si DC Julo itu, ya, si DC Julo kepada saya itu kan sudah kewajiban Bapak harus membayar. Iya, saya tahu, kata saya kan seperti itu, teman-teman, ya. Saya tahu itu kewajiban saya, tetapi saya belum bisa bayar. Mau gimana lagi? Kalau misalkan Bapak mau ke rumah saya, kata saya, itu kan seperti itu, kata saya, pintu terbuka buat Bapak. Kalau mau sini aja, ya. Nah, misalkan katanya mau dipermalukan, mau ke RT, ya, saya bilang silahkan. Ya, saya kalau misalkan ngomong apa adanya, mau gimana lagi. Kalau mau ke sini, ya silahkan saja. Saya katakan seperti itu, ya, di chat WhatsApp itu. Dan akhirnya si DC pinjol itu malah marah-marah kepada saya. Padahal saya udah persilahkan ke rumah saya, tetapi malah mereka itu ini, teman-teman, bikin kata-kata yang tidak enak lah kepada saya itu, teman-teman, ya, waktu itu, teman-teman. Dan akhirnya nomor saya yang diblokir sama dia, gitu kan. Soalnya saya nantangin terus, kapan Pak mau ke rumah saya, mumpung ada di rumah, seperti itu. Sedangkan saya kan memang waktu itu saya belum bisa bayar, gitu, teman-teman, ya. Yang penting saya itu
ada niatan bayar gitu teman-teman, tapi bukan pas si DC pinjolnya itu datang ke rumah saya. Jadi saya belum ada. Kalau sudah ada nanti saya juga bayar karena saya lewat aplikasi, gak usah ditagih ke rumah. Kalau mau ke rumah silahkan saja, itu kan tugas si DC pinjolnya gitu kan. Menurut saya kan seperti itu teman-teman. Dan akhirnya mereka ngeblokir saya dan sampai saat ini tidak ada teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kita itu, mohon maaf ngomongnya agak belepotan, mohon maaf ya. Nah jadi intinya kita kuatkan mental saja teman-teman, jadi nggak usah takut. Jadi kalau misalkan DC datang ke rumah itu sudah resiko kita, jadi kita harus siap menghadapinya teman-teman ya. Jadi nggak usah kita menyiapkan uang teman-teman ya, menyiapkan uang dengan cara hutang lagi misalkan, apalagi jual barang-barang berharga kalian, itu nanti tidak akan menyelesaikan permasalahan hutang piutang kalian teman-teman kalau melakukan cara seperti itu ya. Apalagi hutang kaliannya itu ya, yang misalkan menjual barang tidak bisa menutupi hutang tersebut, itu justru nanti memperumit masalah finansial kalian nantinya. Jadi intinya harus kuatkan mental, masa bodoh saja, mau datang ke rumah, mau lapor RT, yang mau dipermalukan, itu terserah ya, terserah teman-teman. Kalau misalkan mereka ngancam mau sebarkan data, itu kan sudah pelanggaran teman-teman ya, sudah melanggar undang-undang. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh menyebarkan data orang lain tanpa seizin yang punyanya teman-teman ya. Kalian pokoknya baca terus informasi-informasi di internet, baik itu di internet atau YouTube dan sebagainya teman-teman, tentang aturan penagihan pinjaman online. Jadi intinya nggak usah takut ya. Kalau dia datang ke rumah, memang itu sudah pasti teman-teman ya, kalau hutang kalian itu diprioritaskan teman-teman ya. Nah untuk diprioritaskan ini seperti ini, misalkan yang gagal bayar ada 10 orang di daerah terdekat kalian ya, jumlahnya besar-besar. Nah mungkin itu saja, mungkin itu diprioritaskan teman-teman ya, karena banyak yang gagal bayar. Misalkan kalau hutang kalian hanya di bawah 1 juta, misalkan 500.000 ya, terus di daerah kalian atau di kecamatan kalian itu ya tidak ada yang galbay, mereka juga ya tidak memprioritaskan datang ke rumah kalian. Intinya seperti itu teman-teman ya. Mereka juga ya mikir lagi teman-teman ya, kalau misalkan banyak yang gagal bayar, mereka berpikir mungkin yang dari 10 yang gagal bayar, mungkin salah satu atau 2 orang bayar gitu ke teman-teman ya. Kalau misalkan hanya 1-2 itu biasanya jarang datang teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya fokus saja ya pada kalian yang gagal bayar, fokus saja bagaimana caranya kalian itu menghadapi DC-nya itu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan teman-teman ya. Ya kalau misalkan bunga pinjamannya itu ya, kalau pinjaman online yang benar ya, seperti contohnya aku saya pernah pengalaman. Nah kalau lebih dari 3 bulan bunganya itu tidak berjalan lagi, tetapi sekarang banyak sekali ya pinjaman online yang nakal, udah lewat dari 3 bulan bunganya masih naik teman-teman ya, masih berjalan ya. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan salah memilih pinjaman online ya. Pilihlah pinjaman online yang legal, yang benar teman-teman ya. Contohnya seperti aku teman-teman. Kalau kalian ini teman-teman ya kepepet-pepet amat, tapi saya tidak menyarankan kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Lebih baik kalian pinjam ke saudara atau teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya, cara menghadapi DC lapangan pinjaman online datang ke rumah. Caranya seperti itu, kuatkan mental saja, ngomong apa adanya ya, sesuai dengan keadaan kalian. Kalau mau ke rumah misalkan DC ya silahkan saja, biasanya hanya 3 kali saja. Kalau sudah 3 kali biasanya mereka tidak akan datang lagi, karena kalau lebih dari 3 bulan kita itu akan melaporkan ke SLIK OJK, data kita yang dimasukkan ke daftar hitam, sehingga kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, baik itu di pinjaman online ataupun di bank-bank konvensional. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kita itu dimasukkan ke daftar hitam, dianggap kredit kita macet teman-teman ya, skor kredit kitanya kurang bagus atau BCK-nya itu jelek teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasannya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang gagal bayar pinjaman online legal ya. Kalau pinjaman online ilegal mending gak usah dibayar.